saya Joko Trijodono dengan NBI 1411901. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisis produktivitas kelas R, yaitu peningkatan produktivitas dengan pendekatan APC atau The American Central Productivity. Dapat dilihat pada tabel 1 kita mempunyai komponen output dan input. Untuk output kita mempunyai 3 macam, yaitu kambing, domba, dan sapi. Sedangkan input kita memiliki input tenaga kerja, yaitu tenaga kerja 1, 2, dan 3. Kemudian untuk material kita memiliki 4 jenis, yaitu material 1, material 2, material 3, dan material 4. Kemudian ada input energi. Di sini terdapat 3 macam, yaitu energi 1, energi 2, dan energi 3. Sedangkan untuk input modal kita ada penyusutan atau depresiasi dan keuntungan atau laba. Selanjutnya pada tabel 2 dapat dilihat di sini kita mempunyai data output, input, kuantitas, harga, dan nilai total. Pada output kita memiliki kambing, domba, dan sapi dengan kuantitas kambing sebanyak 250, kuantitas domba sebanyak 150, dan sapi sebanyak 100 unit. Untuk harganya, untuk kambing yaitu 2000, untuk domba 3500, dan sapi 4500. Maka didapatkan nilai total yaitu untuk kambing 500.000, untuk domba 525.000, dan sapi 450.000. Jika ditotal, maka didapatkan output total pada periode pertama yaitu 1.475.000. Kemudian untuk periode kedua kita mengalami kenaikan untuk output kambing yaitu menjadi 275, untuk domba meningkat menjadi 165, dan sapi meningkat menjadi 105. Dan harga per unitnya yang sama yaitu 2.000 untuk kambing, 3.500 untuk domba, dan 4.500 untuk sapi. Untuk nilai total kita dapatkan 550.000 untuk kambing, 577.500 untuk domba, dan 472.500 untuk sapi. Jika kita jumlahkan menjadi 1.600.000, maka 1.600.000 adalah output total pada periode kedua. Selanjutnya ada input. Pertama ada input tenaga kerja, yaitu tenaga kerja kategori 1 atau tenaga kerja 1, kategori 2 atau tenaga kerja 2, dan kategori 3 atau tenaga kerja 3. Untuk kategori 1 kita mempunyai kuantitas sebanyak 3 dan harganya adalah 10.000, maka nilai totalnya yaitu 30.000. Sedangkan kategori 2 kita mempunyai sebanyak 5 orang dengan harga per unitnya yaitu 7.000, maka didapatkan nilai totalnya yaitu 35.000. Dan yang terakhir yaitu kategori 3 dengan kuantitas sebanyak 7 orang, harga per unitnya yaitu 3.000, didapatkan yaitu 21.000. Jika kita jumlahkan, maka kita mendapatkan subtotal pada periode pertama untuk input labor atau tenaga kerja yaitu 86.000. Selanjutnya pada kategori kedua untuk periode kedua, untuk kategori 1 kita tidak mengalami kenaikan, tetap 3, dan kategori 2 mengalami kenaikan sebanyak 2 yaitu menjadi 7, dan kategori 3 mengalami kenaikan 3 menjadi 10. Untuk harganya tetap sama yaitu 10.000 untuk kategori 1, 7.000 untuk kategori 2, dan 3.000 untuk kategori 3. Untuk nilai total pada input labor periode kedua yaitu 30.000 untuk kategori 1, 49.000 untuk kategori 2, dan 30.000 untuk kategori 3. Maka jika kita jumlahkan menjadi 109.000. Selanjutnya ada input material, yaitu di sini ada 4 jenis, yaitu material 1 sebanyak 1.000 dengan harga 70, maka didapatkan nilai totalnya yaitu 20.000. Material 2 sebanyak 1.500 dengan harga per unitnya yaitu 40, maka didapatkan 60.000. Dan material 3 sebanyak 1.750 dengan harga per unitnya 20, maka didapatkan 35.000. Sedangkan material keempat kita mempunyai 2.100 dengan harga 15, maka didapatkan nilai total 31.500. Jika kita jumlahkan menjadi subtotal input material pada periode pertama yaitu 196.500. Kemudian pada periode kedua kita mengalami penurunan input
pada material 1 menjadi 950, kenaikan input material pada material kedua yaitu 1600, dan mengalami penurunan pada material ketiga menjadi 1500, dan penurunan pada material keempat menjadi 2050 dengan harga penunjuknya yang masih tetap yaitu 70 untuk material 1, 40 untuk material kedua, 20 untuk material 3, dan 15 untuk material keempat. Selanjutnya kita mendapatkan nilai total tiap material pada periode kedua yaitu 66.500 untuk material 1, 64.000 untuk material kedua, dan 30.000 untuk material ketiga, serta 30.750 untuk material 4. Jika kita jumlahkan menjadi subtotal yaitu 191.250 untuk input material pada periode kedua. Selanjutnya ada input energi. Kita punya 3 jenis yaitu energi 1, energi 2, dan energi 3. Untuk kuantitas energi 1 ada 120, dan energi 2 18, dengan energi 3 350, dengan harga per unitnya 114 untuk energi 1, 60 untuk energi 2, dan 25 untuk energi 3. Maka kita dapatkan nilai total yaitu 13.680 untuk jenis 1, 1.080 untuk jenis 2, dan 8.750 untuk jenis 3. Jika kita jumlahkan nilai subtotalnya yaitu 23.510 untuk total pada energi 1. Selanjutnya pada periode kedua untuk jenis 1 mengalami kenaikan yaitu menjadi 125, dan jenis 2 juga mengalami kenaikan menjadi 25, sedangkan jenis ketiga mengalami penurunan menjadi 300 dengan harga per unit yang masih tetap. Maka didapatkan nilai total pada energi jenis 1 yaitu 14.250, jenis 2 1.500, dan jenis 3 menjadi 7.500. Jika kita jumlahkan totalnya menjadi 23.250 untuk input energi pada periode kedua. Selanjutnya ada input kapital atau modal. Pertama ada penyusutan atau depresiasi, dan selanjutnya ada pengembangan keuntungan atau laba. Untuk nilai penyusutan yaitu 3 juta, sedangkan harga per unitnya adalah 0,2, maka didapatkan 600.000 untuk nilai depresiasi pada periode pertama. Sedangkan untuk pengembalian atau keuntungan dapatkan 900.431.317, harga per unitnya 0,6, maka kita dapatkan nilai totalnya yaitu 568.990. Jika kita jumlahkan yaitu menjadi 1.168.990. Itu adalah input kapital pada periode pertama. Kemudian untuk periode kedua masih tetap nilai penyusutannya yaitu 3 juta dikali 0,2, lalu didapatkan 600.000. Sedangkan untuk pengembalian atau keuntungan kita dapatkan yaitu 1.127.500, kita kalikan 0,6, maka didapatkan 676.500. Jika kita jumlahkan menjadi 1.276.500, maka input total pada periode pertama yaitu kita dapatkan 1.475.000, dan pada periode kedua yaitu 1.600.000. Untuk mendapatkan keuntungan kita dapatkan yaitu dari nilai output pada periode dikurangi input labor atau tenaga kerja, ditambah input material, ditambah input energi, dan ditambah input depresiasi. Maka didapatkan pada periode pertama output totalnya adalah 1.475.000 dikurangi 86.000 ditambah 196.500 ditambah 23.510 ditambah 600.000, maka hasilnya adalah 568.990. Sedangkan pada periode kedua kita dapatkan output total yaitu 1.600.000 dikurangi pada input labor kedua yaitu 190.000 ditambah 19.191.250 ditambah 23.250 dan 600.000, maka hasilnya yaitu 600.076.500. Kesimpulannya yaitu didapatkan keuntungan pada periode 1 yaitu 560.990, dan pada periode kedua adalah 676.500.
Selanjutnya kita melakukan pengukuran dengan menggunakan PC, dan berikut adalah tahapan penyelesaiannya. Pertama, kita akan menghitung angka indeks output total pada periode kedua. Dapat dilihat seperti data sebelumnya, yaitu output periode kedua pertama total adalah 1.475.000 dan periode kedua yaitu 1.600.000. Maka didapatkan input indeks output total pada periode kedua yaitu output total periode kedua dibagi output total periode pertama, didapatkan indeksnya yaitu output total yaitu 1,08. Berikutnya ada perhitungan angka indeks input labor dengan nilai 86.000 untuk periode pertama dan periode kedua 109.000. Untuk mencari indeksnya kita dapatkan input labor periode kedua dibagi input labor periode 1 yaitu menjadi 109.000 dibagi 86.000, hasilnya 1,27. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks input material. Untuk periode pertama kita dapatkan 196.500 dan pada periode kedua kita dapatkan 191.250. Maka kita bagi input material periode kedua 191.250 dibagi input material periode pertama yaitu 196.500, maka indeks materialnya menjadi 0,97. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks input energi pada periode kedua dengan cara kita ada 23.510 untuk nilai subtotal energi periode pertama dan input energi pada periode kedua yaitu 23.250. Maka kita dapatkan indeks energinya yaitu 23.250 dibagi 23.510, hasilnya yaitu 0,99. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks input capital atau modal masih tetap yaitu penyusutan 3 juta, pengembaliannya seperti yang sebelumnya yaitu 948.317. Kita kalikan dengan harga per unit, hasilnya 600 ditambah 568.990. Untuk periode pertama subtotalnya yaitu 1.168.990 dan periode kedua kita dapatkan 1.276.500. Maka untuk mencari indeks kapital atau modal kita dapatkan 1.276.500 dibagi 1.168.990, dapatkan indeksnya itu 1,9. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks input total. Di sini untuk periode pertama yaitu 1.475.000 dan periode kedua yaitu 1.600.000. Untuk mencari indeksnya yaitu 1.600.000 pada periode kedua dibagi input total pada periode 1 yaitu 1.475.000 dengan hasil 1,08. Maka hasil rangkumannya seperti berikut. Untuk output pada periode kedua yaitu 1,08, indeks input tenaga kerja atau labor pada periode kedua 1,27, pada indeks input material periode kedua dapat 0,97, indeks input energi pada periode kedua 0,99, indeks input modal atau kapital pada periode kedua 1,09 dan indeks input total pada kedua itu 1,08. Selanjutnya kita melakukan analisis terhadap hasil perhitungan indeks output dan input. Pada periode pertama didapatkan yaitu 1, sedangkan periode kedua kita dapatkan dari hasil perhitungan tabel di atas. Maka pada output total kita dapatkan 0,08 yaitu 1,08 dibagi 1, hasilnya 0,08, kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 8. Maka kita dapatkan bahwa hasilnya output total pada periode kedua mengalami peningkatan 8%. Selanjutnya ada input tenaga kerja atau labor, kita dapatkan perubahannya 0,27 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 27 sen. Maka input tenaga kerja atau labor meningkat 27%. Untuk input material
kita dapatkan 0,03 dikali 100%, maka hasilnya min 3%, yang artinya yaitu input material pada periode kedua menurun sebanyak 3%. Selanjutnya ada energi, kita dapatkan 0,01 dikali 100%, hasilnya min 1%, maka artinya input energi juga menurun 1%. Selanjutnya ada input modal atau kapital, periode ke-1 periode kedua 2021 didapatkan 0,09 dikali 100%, hasilnya 9%, yang artinya yaitu meningkat sebanyak 9%. Dan selanjutnya input total, kita dapatkan 0,08 dikali 1%, maka hasilnya adalah 8%, dimana artinya input totalnya meningkat 8%. Berikut adalah hasil perhitungan perubahan angka indeks pada data di atas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Angka sebelumnya adalah perhitungan angka indeks produktivitas atau IP. Untuk pertama kita lakukan perhitungan indeks produktivitas pada labor atau IPL. Di sini kita dapatkan output totalnya pada periode 1 1.475.000 dengan input tenaga kerja 86.000, dan pada periode kedua kita dapatkan 1.600.000 untuk output totalnya, sedangkan input tenaga kerja pada periode kedua yaitu 190.000. Maka kita dapatkan produktivitas pada periode pertama yaitu 1.475.000 dibagi 86.000, maka hasilnya yaitu 17,2. Sehingga produktivitas pada periode kedua kita dapatkan 1.600.000 dibagi 109.000, maka hasilnya yaitu 14,7. Maka indeks produktivitas labor yaitu produktivitas labor pada periode kedua dikurangi produktivitas labor periode 1 dikalikan 1%, hasilnya yaitu 14,7 dikali 17,2 dikali 1%, hasilnya yaitu 86%. Selanjutnya ada indeks produktivitas materi atau IPM. Outputnya masih sama 1.475.000 untuk periode pertama, sedangkan input materinya yaitu 196.500, sedangkan periode kedua yaitu 1.600 dan input materinya yaitu 191.250. Untuk produktivitas material pada periode pertama kita dapatkan dengan cara 1.475.000 dibagi 196.500, maka hasilnya yaitu 7,5. Sedangkan pada periode kedua kita dapatkan dengan cara 1.600 dibagi 191.250, kita dapatkan nilai 8,4, maka indeks produktivitasnya yaitu 8,4 dibagi 7,5 dikali 100%, hasilnya yaitu 112. Dengan cara yang sama kita dapatkan perhitungan angka indeks produktivitas energi, yaitu untuk periode pertama kita dapatkan 1.475.000 dibagi 23.510, hasilnya yaitu 62,7, sedangkan pada periode kedua 1.600 dibagi 23.250 kita dapatkan 68,8, maka indeks produktivitas energi kita dapatkan yaitu 68,8 dibagi 62,7 dikali 1%, hasilnya yaitu 110%. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks produktivitas kapital atau IPK. Untuk dengan cara yang sama kita dapatkan 1 juta output periode pertama 1.475.000, sedangkan modal atau kapital pada periode pertama yaitu 1.168.990, didapatkan produktivitasnya yaitu 1,26, sedangkan pada periode kedua kita dapatkan output total periode kedua yaitu 1.600 dan input kapitalnya yaitu 1.276.500 dengan hasil yaitu 1,25. Maka indeks produktivitas kapitalnya 1,25 dibagi 1,26 dikali 1% yaitu didapatkan 99%. Selanjutnya ada perhitungan angka indeks produktivitas untuk total. Di sini kita dapat lihat jika output total dan input totalnya sama yaitu 1.475.000, maka hasil produktivitas total pada periode pertama 1 dan produktivitas total pada periode kedua kita dapatkan juga sama yaitu 1.600
maka hasilnya 1. Maka untuk indeks produktivitas total 1 dibagi 1 kali 1% hasilnya ada 1%. Berikut ada tabel rangkumannya. Untuk indeks produktivitas tenaga kerja atau labor kita dapatkan nilai 86%. Untuk indeks produktivitas material kita dapatkan 112, dan indeks produktivitas energi kita dapatkan 110. Untuk indeks produktivitas modal atau capital 99%, dan indeks produktivitas total kita dapatkan 1%. Maka kita lakukan hasil analisis perhitungan indeks produktivitas. Untuk input tenaga kerja atau labor pada pertama 1%, pada periode kedua 86%, maka ada perubahan min 14%, yang artinya produktivitas pada periode kedua menurun 14%. Selanjutnya ada material mengalami perubahan sebanyak 12%, artinya meningkat sebanyak 12%. Untuk energi kita dapatkan perubahan sebanyak 10%, artinya meningkat 10%. Sedangkan input modal atau capital pada periode kedua kita mengalami penurunan menjadi 90%, maka artinya produktivitas pada modal atau capital periode kedua menurun 1%. Sedangkan input totalnya tidak ada perubahan, artinya stabil. Ikut keterangan dari tabel di atas. Selanjutnya kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa output total pada periode kedua mengalami peningkatan sebesar 8%. Input tenaga kerja pada periode kedua mengalami peningkatan 27%. Pada input material mengalami penurunan sebanyak 3%, sedangkan input energi mengalami penurunan sebesar 1%, dan input modal atau kapital pada periode kedua mengalami peningkatan sebanyak 9%, dan yang terakhir input total pada periode kedua mengalami peningkatan sebesar 8%. Dan hasil dari perhitungan indeks produktivitas yaitu produktivitas mengalami penurunan sebesar 14%. Untuk produktivitas material mengalami peningkatan sebanyak 12%, dan produktivitas energi mengalami peningkatan 10%. Tetapi untuk produktivitas penggunaan input modal atau kapital mengalami penurunan sebanyak 1%. Dan yang terakhir, produktivitas input totalnya diabaikan stabil karena tidak ada perubahan. Setelah kita dapatkan hasil di atas, kita dapat ketahui bahwa input labornya adalah memiliki nilai paling kecil, yaitu mengalami penurunan sebanyak 14%. Maka kita perlukan penerapan konsep-konsep peningkatan produktivitas. Pertama, kita ada produktivitas meningkat jika input diturunkan dan outputnya tetap. Kedua, produktivitas meningkat jika input diturunkan dan output naik. Yang ketiga, ada produktivitas meningkat jika inputnya tetap dan outputnya naik. Sedangkan yang keempat ada jika produktivitas meningkat jika input dan output dinaikkan, tetapi jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Yang terakhir ada produktivitas meningkat jika input dan output diturunkan, tetapi jumlah penurunan dari input lebih kecil daripada turunnya output. Dari data di atas kita dapatkan yaitu input produktivitas labor yaitu sebesar 9%. Maka akan kita terapkan konsep-konsep peningkatan pada input labor. Kita ketahui untuk input labornya yaitu 109.000 dengan dapat menghasilkan output sebesar 1.600.000. Maka kita cari untuk kondisi awal produktivitas awal yaitu 19 untuk input labor dan outputnya 1.600.000. Maka hasilnya yaitu untuk mencari produktivitas awal yaitu output dibagi input yaitu 1.600.000 bagi 19, hasilnya 14,7. Selanjutnya kita akan melakukan konsep peningkatan produktivitas yang pertama, inputnya turun dan outputnya tetap. Penjualan pertama kita input mengalami penurunan, mohon maaf ini salah ketik,
untuk inputnya mengalami penurunan sebesar 10.000, maka didapatkan hasil 99.000. Sedangkan outputnya tetap yaitu 1.600.000, maka hasilnya yaitu produktivitasnya yaitu 1.600.000 dibagi 99.000, itu kita dapatkan 16,1. Selanjutnya ada konsep yang kedua yaitu input turun dan outputnya naik. Inputnya kita mengalami penurunan sebanyak 5.000 menjadi 114.000 dan outputnya naik 100.000 menjadi 1.700.000. Maka kita dapatkan untuk menjadi produktivitasnya yaitu 1.700.000 dibagi 114.000, maka hasilnya yaitu 14,9. Selanjutnya ada konsep yang ketiga yaitu input tetap tapi output naik. Outputnya tetap 19, outputnya naik sebesar 400.000, maka dapat 2 juta. Untuk biaya produktivitasnya kita dapatkan 2 juta dibagi 109.000, hasilnya yaitu 18,34. Adapun konsep yang keempat yaitu inputnya naik dan outputnya juga naik, tetapi kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Kita dapatkan inputnya naik sebesar 10.000 menjadi 119.000 dan outputnya dari 1.600.000 meningkat menjadi kenaikan 600.000 menjadi 2.200.000. Untuk menjadi produktivitasnya yaitu 2.200.000 dibagi 119.000, hasilnya yaitu 18,8. Selanjutnya yang terakhir ada konsep inputnya turun dan outputnya turun, tetapi penurunan input lebih kecil daripada output. Di sini kita dapatkan inputnya turun sebesar 19.000 menjadi 90.000 dan outputnya turun menjadi 200.000 menjadi 1.400.000. Kita dapatkan 1.400.000 dibagi 90.000, maka hasilnya 15,5. Berikut tabel peningkatan produktivitas untuk kondisi awal yaitu 14,7. Kemudian kita gunakan konsep pertama input turun dan output tetap, hasilnya yaitu 16,1, maka kita cari besar peningkatan produktivitasnya yaitu 16,1 dibagi 14,7, hasilnya yaitu 1,4. Selanjutnya ada konsep yang kedua yaitu input turun dan output naik. Di sini kita dapatkan produktivitasnya yaitu 14,9, maka besar peningkatannya yaitu 14,9 dibagi 14,7 yaitu 0,2. Selanjutnya konsep yang ketiga inputnya tetap, outputnya naik. Produktivitasnya 18,34, kita dapatkan besar peningkatannya yaitu 3,64 hasil dari 18,34 dibagi 14,7. Kemudian input pada konsep yang keempat ada input naik dan output naik, tetapi kenaikan output lebih besar pada input. Di sini kita mendapatkan produktivitas sebesar 18,8, maka besar peningkatannya yaitu 3,78. Dan yang terakhir ada input turun dan output turun, tetapi penurunan input lebih kecil daripada output. Di sini produktivitasnya yaitu 15,5, maka hasil besar peningkatan produktivitasnya didapatkan 0,8. Tersimpan dari perhitungan produktivitas di atas, kita dapatkan bahwa peningkatan produktivitas terbesar ada pada kondisi 5, yaitu saat input naik dan output naik, tetapi kenaikan output lebih besar daripada input, yaitu mengenai kenaikan produktivitas sebesar 3,78. Sedangkan peningkatan produktivitas terkecil ada pada kondisi 3, yaitu saat input turun dan output naik, karena hanya memiliki nilai besar peningkatan produktivitas sebesar 0,2. Dan ini lagi ada peningkatan produktivitas tengah-tengah atau rata-rata ada pada kondisi kedua, yaitu kondisi input turun dan output tetap sebesar 1,4. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.